Selamat datang di Jurnal Lembu. Sebelum lepas landas, kami persilakan kepada Anda untuk menegakkan sandaran kursi, merapikan barang di hadapan Anda, mengencangkan sabuk pengaman, dan membuka penutup jendela. Atas nama Kapten Lembu Tambun dan anggota tim yang bertugas mengucapkan selamat menikmati penerbangan ini dan terima kasih atas pilihan Anda untuk terbang bersama kami. Jangan lupa di-follow ya. Gue lagi buka internet dan gue menemukan satu artikel di cantik.tempo.co di mana di sana gue temukan seorang perencana keuangan yang gue tahu juga. Gue lewat di akun Instagramnya yaitu Ibu Prita Gozi. Nah, kebetulan di artikel ini lagi dibahas tentang belajar kelola keuangan keluarga dari filmnya The World of the Married. Dan film ini adalah film Korea yang gue suka, dimana ketika gue nonton itu emosi gue udah muncul dari pertama ya. Rasa sensitif, rasa kesal, mungkin karena gue intinya film ini mengembalikan gue di masa lalu tentang keadaan keluarga gue dulu, tentang konflik yang pernah ada yang jadi menjadi gambaran. Tapi oke lah, gue nggak mau bahas itu. Yang menarik adalah bagaimana si Ibu Prita Gozi ini menarik suatu pelajaran keuangan yang disarikan dari film drama Korea ini. Pertama, let's talk money, honey. Jadi kalau belajar dari kisah ini, sebenarnya ngobrol soal keuangan itu harus banget terbuka. Apalagi bahkan dianjurin ya, bahkan sebelum menikah gitu. Sebaiknya diomongin. Jadi jangan sampai, ini kan statusnya kan mereka orang kaya ya. Jangan sampai ketika udah nikah itu nggak ada komunikasi soal keuangan. Ya, jadi baiknya sebelum menikah itu pun harus ada obrolan tentang keuangan. Ya, jadi mau kemana nanti arahnya, bagaimana fokusnya apa, harapannya apa, impiannya apa, ya. Jadi memang dan harus diketahui juga ini suami gajinya berapa, istri gajinya berapa, jangan saling menyerang tapi saling melengkapi. Nah, ini menjadi hal yang penting banget ya. Karena sampai kapanpun kalau fokus cuman soal masalah gaji-gaji aja nggak bakal terpenuhi lah sebenarnya gitu. Jadi harus yang difokusin adalah targetnya apa nih, harapannya, impiannya ke depannya apa. Kedua, decide financial manager for our family. Nah, yang gue bilang di podcast gue yang sebelumnya, jadi harus ada manajernya keuangan di dalam rumah tangga. Penting banget siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola, membuat budget, mengeksekusi, lalu membuat laporan. Ya, ini penting banget ya. Belajar dari keluarga gue sendiri, mungkin istri nggak terlalu bisa bikin laporan keuangan ya gitu. Tapi Ibu Prita bener banget bahwa memang harus ada bagaimana cara mengeksekusi rencana keuangan ya. Jadi harus ada financial manager. Jadi harus pilih salah satu nih. Jadi bukan soal perempuannya yang harus jadi manajernya, tapi harus disepakati bersama ya. Nah, keren. Yang ketiga adalah take control of your financial. Jadi kita harus bisa punya kendali atas keuangan kita sendiri ya. Jadi jangan sampai pasangan hidup kita, maksudnya ya dia harus bareng-bareng nih. Kalau mau ngambil utang harus diketahui bersama-sama. Jangan sampai ada sang istri nggak tahu kalau suami itu ngambil utang gitu. Terus kemudian tahu-tahu polis asuransi juga dicairin sembarangan. Jadi jangan sampai begitu gitu ya. Jadi harus take control. Jadi kalau memang udah ada financial manajernya, harus benar-benar take control semuanya, asetnya harus tahu. Jadi memiliki kendali atas harta kekayaan sendiri. Jadi harus tahu berapa jumlah asetnya, berapa kewajiban keuangannya, lalu ya kita sebut sebagai financial check up. Ini yang gue sebut ya, dimana lo harus punya laporan keuangan setiap bulan. Dengan itu lo berarti take control your financial gitu ya, penting banget. Keempat,
dari film itu Ibu Prita bilang set your family goals. Jadi dari gambaran film itu sebenarnya membangun sebuah keluarga harus ada tujuannya ke depannya. Mau ngapain? Mau punya dana darurat, mau beli rumah, mau nabung buat anak, mau pensiun, siapin pensiun, terus bagaimana kita mengatasi generasi sandwich ya, kayak gitu. Jadi kalau memang misalnya di dalam artikel ini dibilang di sini sang suami katanya ngambil dana pendidikan anak gitu ya, ngambil dana pendidikan anak. Nah, maka terus buat apa? Terlalu cepat buat ngambil buru-buru gitu, ya kan? Nah, itu kan aneh banget gitu. Jadi harus pastikan tujuan keuangan itu harus jelas banget ya. Jadi gue juga terus belajar dalam hal kayak gini gitu ya. Terus kemudian di sini juga dia bilang ada dana bucin ya, namanya fenomena budak cinta. Emang kelihatan banget sih di dalam film itu fenomena budak cintanya, apalagi khususnya yang melanda pasangan yang belum nikah gitu ya. Jadi bagaimana kalau orang sebutannya bucin gitu ya. Jadi dia rela berkorban lebih banyak karena merasa jadi budak cinta, nah gitu. Jadi pada akhirnya ketika fenomena budak cinta ini terjadi, lu lakukan sesuatu yang jadi melakukan pengorbanan itu di luar kenormalan gitu ya, di luar kenormalan. Padahal nanti kalau setelah udah menikah ya itu beda banget gitu, hasratnya sama pasangan itu nggak akan kayak budak cinta banget gitu ya. Jadi di sini sih bilang beda kalau kondisi sudah menikah, disarankan untuk menyalurkan hasrat bucin sama pasangan, terlebih jika istri mendapat hadiah dari suami. Nah kayak gitu. Jadi harus dana bucin ya, dana ketika lu merasa diri lu kayak budak cinta, maka lu harus tetap kenali diri sendiri, berapa dana, berapa biaya yang akan lu keluarkan untuk hal tersebut gitu ya. Untuk dana bucin nih sebetulnya katanya di sini ya. Jadi jangan sampai lu akhirnya ngutang demi merasa diri lu karena merasa jadi budak cinta, lu akhirnya ngutang gitu ya. Oke, dari artikel ini gue dapet insight yang menarik banget. So, gue sebut di sini ada 9 drama Korea tentang keluarga yang bisa Ada 8 rekomendasi drama Korea tentang keuangan yang wajib lo tonton ya. Sekali lagi, ada 8 rekomendasi drama Korea tentang keuangan yang wajib lo tonton. 1. Itaewon Class tahun 2020 ya. Jadi lo wajib nonton itu. Misaeng Incomplete Life tahun 2014. Jadi lo bisa tonton Misaeng Incomplete Life 2014. Lalu Midas ya, tahun 2011. Midas tahun 2011. Lalu Chief Kim ya, Good Manager 2017, Chief Kim. Lalu ada nih yang film yang gue suka banget, Money Game ya, Money Game 2020 ya. Ini gue suka film ini. Money Game 2020. Dan yang paling terakhir, yang paling memang termasuk yang tadi gue bahas adalah The World of Merit. Jadi tahun 2020, jadi lo wajib nonton. Oke, gitu dulu dari gue. Semoga rekomendasi film-film tadi bisa menginspirasi dalam kehidupan kita untuk mengatur keuangan kita pribadi. Cukup sekian edisi liburan produktif
kita. Jadi ada 5 part. Dan semoga kelima ini bisa membantu kita, menginspirasi kita dalam mengatur keuangan kita. Salam dari gua, Lembu Tambun. Edisi liburan produktif ditutup.